ibuku sangat membenci perempuan. Bahkan aku, anak perempuannya sendiri. Sejak aku lahir, dia sudah ingin membunuhku. Memakai lipstik, aku dipukul. Mengenakan rok, aku kena pukul juga. Apalagi kalau aku mendekati ayah, akan lebih parah lagi. Menjelang ujian masuk perguruan tinggi, ibuku yang sangat membenci perempuan menyebarkan gosip di sekolah, menuduhku merayu ayahku sendiri, sampai akhirnya aku terjun dari lantai 15. Hasilnya, ibuku sangat puas. Di rumah sakit, seorang perawat dengan riang menerimaku dari dokter anak, lalu berkata kepada ibuku, bayinya perempuan, kulitnya putih bersih, pasti cantik kalau sudah besar. Mendengar itu, wajah ibuku yang awalnya tampak lemah seketika berubah. Dia langsung menarik rambut perawat muda itu dan menamparnya beberapa kali. Suara makian ibuku menggema di sepanjang koridor. Dasar perempuan sial, apa kamu diam-diam menukar anakku? Aku sudah makan banyak tokek kering. Mana mungkin anak itu bukan laki-laki? Untungnya, bibiku cepat tanggap. Sambil menahan ibuku, dia menelepon ayahku untuk datang, sehingga keributan itu akhirnya reda. Gara-gara telepon itu, ibuku terus menatap bibiku dengan sinis. Setelah kesehatan ibu membaik, ayah membawanya pulang untuk menjalani masa nifas. Beberapa waktu kemudian, bibi datang menjengukku karena khawatir. Di dalam kamar, suara tangisan bayi nyaris tidak terdengar. Sementara itu, ayahku sedang menyuapi ibu makan bubur havermut hangat 1 sendok demi 1 sendok. Haris, dengar aku. Ya, kamu cuma boleh mencintaiku seumur hidup. Kamu nggak boleh memeluk dia, apalagi menciumnya. Tak lama kemudian, ayahku menjawab singkat. Baiklah, sinar matahari sore yang hangat menyinari kamar, menciptakan suasana yang kelihatannya harmonis, tetapi membuat bibiku bergidik ngeri. Ayahku memang menepati janjinya. Sepanjang ingatanku, kami tidak pernah bersentuhan secara fisik. Namun, meskipun begitu, ibuku tetap tidak membiarkanku hidup dengan tenang. Saat aku berumur 7 tahun, aku baru saja pulang setelah berjalan sejauh 5 kilometer. Belum sempat aku beristirahat, sebuah tamparan keras mendarat di wajahku. Alasannya, ibu menemukan karangan berjudul, Ayahku, di buku tugas menulisku. Masih kecil sudah belajar hal-hal nggak benar. Siapa yang mengajarimu? Dengan buku tugas itu, dia menunjuk-nunjuk hidungku sambil memarahiku. Aku tidak mengerti apa maksud ucapannya, hanya bisa mencari-cari sosok ayahku di dalam kamar dengan penuh harap. Namun, yang aku dapatkan hanyalah pukulan tanpa ampun. Setelah kejadian itu, semua urusan sekolah ditangani oleh ibuku. Kepada guru, dia bahkan mengatakan bahwa aku tidak punya ayah. Aku masih ingat betul bagaimana puasnya wajah ibu waktu itu saat menegaskan kepemilikannya. Seiring bertambahnya usiaku, ibuku mulai mengungkapkan keluhannya pada tetangga-tetangga di kompleks. Sial banget nasib keluargaku. Anak perempuan kandungku ini seperti perempuan jalang, dari kecil nggak tahu malu, hanya bisa menggoda laki-laki. Hampir dimanapun aku berada, ada saja orang yang berbisik-bisik di belakangku. Aku mulai terbiasa dengan semua itu. Hingga suatu hari, ada keluarga baru pindah ke rumah sebelah, keluarga kecil yang penuh kelembutan. Setiap kali aku diusir oleh ibu, mereka selalu menampungku di rumah mereka. Bahkan seorang kakak perempuan di keluarga mereka, yang usianya beberapa tahun lebih tua dariku, sering berbagi camilan denganku. Bagiku, keluarga itu adalah salah satu dari sedikit cahaya dalam hidupku. Namun,